Halo Bedikers. Serangan balasan Ukraina di lokasi penyimpanan militer Rusia telah mengakibatkan pasukan Rusia kekurangan amunisi, yang secara signifikan mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan serangan. Sebuah video ledakan besar akibat serangan rudal Ukraina tersebar di media sosial dan menjadi liputan internasional. Lantas seperti apa aksi serangan balasan Ukraina ini? Mari kita bongkar. Perang antara dua negara tetangga, Rusia dan Ukraina, telah memasuki babak baru. Perang keduanya makin masif setelah pihak Ukraina telah menyatakan dan melakukan serangan balasan dalam beberapa terakhir. Salah satunya terlihat dalam video yang beredar baru-baru ini. Video tersebut menunjukkan gudang amunisi di Rusia Zhevo, Bakhmut tampak dibombardir militer Ukraina. Berdasarkan pemberitaan situs tribunnews.com, rekaman video ini mulai beredar di Telegram pada Sabtu 5 Agustus 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan bahwa pasukan Ukraina memblokir gudang amunisi dan bahan bakar penjajah di daerah Zhevo. Sebelumnya, sebuah gudang penyimpanan amunisi di Crimea meledak akibat serangan drone Ukraina. Dilansir dari laman kumparan.com, peristiwa ini dikonfirmasi oleh Kepala Crimea yang dilantik Moskow, Sergei Aksinov. Ia mengatakan sebuah ledakan di depo amunisi terjadi setelah serangan drone musuh di distrik Krasnogvardskaya. Menurut informasi awal, tidak ada korban luka dalam insiden yang terjadi pada 22 Juli 2023 ini. Meski begitu, pihak berwenang kemudian memutuskan untuk mengevakuasi warga yang tinggal dalam radius 5 km dari zona ledakan tersebut. Serangan balasan Ukraina juga terjadi pada momen pergantian tahun baru 2023 ini. Menurut artikel di laman cnnindonesia.com, Ukraina melancarkan serangan ke wilayah penduduk Rusia di timur negara dekat gudang amunisi pada 1 Januari 2023 lalu. Serangan yang dilancarkan pada dini hari tersebut menargetkan sebuah sekolah kejuruan di Makivka, Donetsk, yang menampung banyak tentara cadangan Rusia yang dikirim ke medan perang. Menurut klaim pejabat militer Ukraina, insiden itu menghilangkan nyawa 400 tentara Rusia, serta melukai 300 tentara negeri beruang merah lainnya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengaku serangan itu menggugurkan 63 prajuritnya. Jumlah itu berbeda jauh dengan yang diklaim Ukraina. Pihak Kementerian Pertahanan Rusia juga mengatakan serangan Ukraina itu kemungkinan menggunakan roket HIMARS bantuan Amerika Serikat. HIMARS atau High Mobility Artillery Rocket System merupakan sistem peluncur roket berganda yang telah dimodernisasi. HIMARS membawa satu pot berisi 6 peluru kendali 227 mm atau satu pot besar yang dimuat dengan rudal taktis Army Tactical Missile System. Dengan kru kecil, HIMARS dapat mengeluarkan pot bekas dan memuat yang baru dalam hitungan menit tanpa bantuan kendaraan lain. Rudal berpemandu GPS yang ditembakkan HIMARS memiliki jangkauan sekitar 2 kali lipat dari howitzer M777 dengan jarak tembak 80 sekitar kilometer. Selain serangan udara, ternyata Ukraina juga menggempur Rusia lewat jalur darat. Berdasarkan laporan situs tribunnews.com, militer Ukraina menyerang sejumlah peralatan tempur Rusia hingga gudang amunisinya di beberapa wilayah yang sedang memanas. Aksi serangan yang berlangsung pada 5 Agustus 2023 ini dilakukan oleh Brigade Besi Tank terpisah ketika Ukraina menggunakan bantuan pengintaian udara. Disebutkan juga bahwa militer Ukraina menggunakan mortir dan tank dalam menyerang. Namun tidak dijelaskan secara rigid terkait jenis mortir dan tank yang digunakan. Aksi serangan balasan Ukraina terjadi menyusul serangan Rusia yang telah menimbulkan dampak yang signifikan bagi kedua negara dan kawasan Eropa. Misalnya kerusakan infrastruktur dan fasilitas sipil di Ukraina, terutama di wilayah Donbas dan Crimea, yang menjadi sasaran utama serangan militer Rusia. Menurut perkiraan PBB, lebih dari 10.000 rumah, sekolah, rumah sakit, dan jembatan telah hancur atau rusak akibat serangan udara, artileri, dan rudal. Selain itu, jaringan listrik, air, dan gas di beberapa daerah juga terputus, menyebabkan krisis kemanusiaan bagi penduduk sipil. Mayoritas korban adalah warga sipil yang terjebak di zona perang atau menjadi sasaran serangan yang tidak proporsional. Selain itu, banyak juga tentara dan sukarelawan yang gugur dalam menjalankan tugasnya untuk membela kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina.
Senjata yang dipasok Amerika ke Ukraina ternyata memiliki dampak besar pada upaya perang Ukraina melawan agresi Rusia. Dirangkum dari berbagai sumber, Angkatan Udara Amerika Serikat telah memberikan bantuan militer pada Ukraina sejak tahun 2014, ketika Rusia mencaplok Crimea dan mendukung pemberontak pro-Rusia di wilayah timur Ukraina. Bantuan tersebut meliputi pelatihan, peralatan, dan bantuan keuangan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan Ukraina. Kemudian pada tahun 2015, Amerika mengirim 12 pesawat A-10 Thunderbolt II ke Ukraina untuk berpartisipasi dalam latihan Fearless Guardian. Pada tahun 2017, Amerika Serikat kembali mengirimkan 4 pesawat F-15C Eagle ke Ukraina untuk berpartisipasi dalam latihan Clear Sky. Pada tahun 2019, Angkatan Udara Amerika Serikat mengirimkan 6 drone MQ-9 Reaper ke Ukraina untuk berpartisipasi dalam latihan Sea Breeze. Dan baru-baru ini Amerika Serikat telah memberi pasukan Ukraina 8 dari 142 sistem roket artileri mobilitas tinggi yang dikenal dengan HIMARS dan telah digunakan Ukraina untuk menyerang balik Rusia. Sementara untuk matra darat, total nilai bantuan alutsista Angkatan Darat Amerika Serikat kepada Ukraina sejak tahun 2014 hingga saat ini dilaporkan telah mencapai lebih dari 2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 30 triliun rupiah. Selain bantuan materi, Amerika Serikat juga beberapa kali mengirim alutsista terbaiknya untuk Ukraina. Setidaknya 200 kendaraan lapis baja M113 dan 100 kendaraan roda multiguna mobilitas tinggi lapis baja. Amerika Serikat juga telah mengirimkan sebanyak 90 sistem artileri howitzer ke Ukraina. Ini adalah platform artileri berat pertama yang diketahui ditransfer dari persediaan Angkatan Darat Amerika Serikat dan Korps Marinir Amerika Serikat ke pasukan Ukraina. Selain Amerika Serikat, masih ada lagi beberapa negara yang mendukung kedaulatan dan integritas wilayah Ukraina di tengah konflik dengan Rusia. Negara-negara ini termasuk Uni Eropa, Kanada, Australia, Jepang, dan beberapa negara lainnya. Negara-negara ini memberikan bantuan politik, ekonomi, militer, dan kemanusiaan kepada Ukraina untuk mengatasi krisis yang dihadapinya. Bantuan ini bertujuan untuk memperkuat demokrasi, reformasi, pertahanan, dan stabilitas Ukraina, serta untuk menekan agresi Rusia dan melindungi hak asasi manusia. Dan hingga saat ini belum ada tanda berakhirnya aksi serangan yang dilakukan oleh Rusia dan Ukraina. Hal ini pun membuat korban perang berpotensi terus berjatuhan. Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mencatat 24.425 korban sipil gugur akibat perang yang berkecamuk antara Rusia dan Ukraina. Data ini merupakan jumlah yang berhasil dihimpun oleh lembaga tersebut sejak 24 Februari 2022 hingga 4 Juni 2023. Namun lembaga tinggi PBB ini memberikan catatan bahwa angka yang sebenarnya semestinya jauh lebih tinggi. Hal ini disebabkan adanya penerimaan informasi yang tertunda, serta banyaknya laporan yang masih menunggu pembuktian.